Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pondok Garden yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang beternak kelanceng ya pemirsa. Kelanceng jenis apapun. Jadi ini tidak praktek, hanya teori. Untuk budidaya atau ternak kelanceng itu perlu kesabaran dan ketelatenan. Kalau untuk modal, ternak kelanceng itu modalnya hanya sekali ya, sedikit. Contohlah ini yang ada di bambu ini, modalnya beli 50.000. Kalau di kotak biasanya harganya sekitar 100 ribuan, kurang lebihnya ya, tergantung di mana daerah sendiri mempunyai standar harga sendiri. Butuh kesabaran saat meliharakan kelanceng itu, pada saat mau memindah dari tempat asli ke kotak baru ya. Jadi misalkan beli yang masih di bambu atau dapat dari alam, itu jangan langsung dipindah ke kotak, bawa pulang terus dipindah ke kotak. Itu resikonya akan bubar, kelanceng indukan akan pergi, jadi berkurang ya kelancengnya. Usahakan dapat dari alam atau dapat dari beli, diinapkan dulu sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu itu kelanceng biasanya sudah adaptasi ya. Kalau langsung dibuka dan langsung diganti kotak, itu biasanya kelanceng nanti pulangnya bingung, dia kebingungan dan akhirnya sebagian kelanceng tidak pulang, tidak ngumpul lagi. Dan usahakan saat menaruh itu tempatkan seperti posisi aslinya. Jadi ini kan pohon bambu, yang bawah taruh bawah, yang bawah taruh bawah, yang atas juga di atas seperti ini. Jadi tidak kebalik. Karena apa? Karena posisi ratu itu biasanya nelurnya nanti kebingungan juga kalau posisinya kebalik, karena telur-telur daripada kelanceng itu akan kejungkir, otomatis akan menyusun telur-telur baru lagi. Dan saat dapat dari alam ya, atau dapat dari beli, posisi masih di bambu seperti ini, kita taruh di tempat baru itu jangan langsung dibuka corongnya atau pintunya. Jadi biasanya dapat beli itu pintunya ditutup ya, ditutup semuanya. Nah begitu di tempat baru ini, usahakan pintu jangan langsung dibuka, jadi diinapkan 2 malam atau 3 malam dulu. Dan untuk buka tutupnya ini lakukan di sore hari, jadi kelanceng sudah tidak pada aktif ya. Biasanya kelanceng aktif itu di pagi hari. Dapat beli, taruh di tempat yang teduh, tidak terkena hujan, tidak terkena matahari ya. Usahakan tempatnya lembab. Terus biarkan tutupnya masih di tempatnya ya,
pintunya masih ketutup, biasanya ditutup kayu atau streamin yang pakai kawat itu ya, ditutup, biarkan menginap 3 malam ya. Setelah itu baru dibuka, buka tutupnya di sore hari. Itu kelanceng sudah tidak pada bingung ya, sudah mapan, sudah setengah mapan. Nah, biasanya para pemula itu tidak sabar, jadi begitu dapat ini sampai di rumah langsung dibuka. Itu yang pertama. Bahkan ada yang baru dapat langsung dipindah ke kotak, itu lebih tidak sabar lagi. Ya, kembali setelah menginap 3 malam, itu setelah nanti 1 minggu otomatis ini sudah adaptasi ya, bisa dipindah di kotak. 1 minggu atau lebih. Jadi udah menginap 3 malam ya, ditambah 3 malam lagi atau 4 malam lagi, kan genap 1 minggu, lalu bisa dibuka, dipindah di tempat barunya. Kenapa harus dipindah ya dari kotak, dari tempat awalnya ini? Karena biasanya tempat yang basah seperti ini rentan dengan jamur ya pemirsa, rentan dengan jamur dan kutu. Nanti bambu yang basah ini akan kena kutu ya, biasanya dimakan kutu, dan itu akan mempengaruhi produksi daripada kelancengnya itu sendiri, membuat kelanceng tidak kerasan. Untuk bambu yang sudah kering itu biasanya lebih aman, tapi alangkah baiknya bambu yang sudah kering juga dipindah di kotak yang baru. Pastikan kotak yang baru ini juga sudah kering ya, sudah kering. Tidak dianjurkan memakai triplek, kecuali triplek tebal yang sudah lama ya, sudah tidak ada obatnya. Biasanya kotak ini sebelum dipakai ada yang diangin-anginkan atau dijemur dulu ya, itu lebih bagus untuk menghindari jamur. Dan pastikan lingkungan sekitar itu banyak pohon yang ada bunganya, baik resin, baik nektar maupun polen. Karena apa? Karena kelanceng ini terbangnya tidak jauh, jadi hanya di sekitar lingkungan saja ya. Kalau di lingkungan kurang asupan makan, otomatis kelanceng juga tidak berkembang. Kira-kira seperti itu pemirsa. Jadi sabar, intinya sabar, jangan diotak-atik ya. Kalau sudah nempel seperti ini jangan tiap hari dibuka, biarkan seperti ini, asal dicek ya. Biasanya dicek pintunya, kalau pintunya itu menutup ya, ini mengerucut dan pintunya mengecil, itu biasanya koloninya berkurang ya, koloni merasa terancam. Biasanya pintunya ini tertutup ya, tertutup atau mengecil. Itu bisa dicek di dalamnya. Biasanya ada hama ya, hama bisa di sekitar lingkungan sini, di sekitar rumah ini atau di luar. Untuk hama-hama kelanceng biasanya ada laba-laba ya, sarang laba-laba yang di sekitar, semut ya atau cicak, itu yang ada di sekitar sini biasanya. Kalau ada sarang laba-laba ya dibersihkan.
biasanya nempel-nempel seperti ini, sarang laba-laba putih-putih nempel itu hama daripada kelanceng itu. Terus semut, biasanya juga semut. Tapi kalau koloni kuat biasanya sudah aman dari semut ya. Terus cicak. Cicak itu juga hama daripada kelanceng ini. Terus hama yang di luar biasanya capung ya pemirsa, capung. Capung itu juga memakan daripada kelanceng ini. Terus burung seriti atau burung seriti itu yang hitam kecil, itu juga memakan kelanceng ini. Nah ini contoh capung terbang. Nah ini terbang, ini contoh capung yang biasa memakan kelanceng tapi saat di luar. Burung seriti atau burung walet ya pemirsa. Terus kalau di lingkungan persawahan itu biasanya juga tidak aman dari obat kimia dari petani pemirsa. Biasanya kalau tanam padi, tanam jagung atau segala macam itu biasanya diobat ya. Nah saat pagi-pagi petani mengobat hama wereng, hama tanaman, itu biasanya kelanceng juga aktif. Nah saat kelanceng aktif di sana, otomatis kalau terkena serangan atau semprotan obat tersebut, kelanceng juga akan mati. Ini saya sudah buktikan ya pemirsa. Jadi memelihara di gunung ya, di lereng gunung, dan saya punya tempat lagi yang ada di dekat sawah. Itu yang menjadi banyak, yang bagus itu yang ada di lereng gunung, di bukit-bukit ya, yang jauh dari sawah. Yang dari sawah, yang dekat dari sawah itu tidak berkembang, bahkan ada yang punah. Kemungkinan yang di sawah itu karena kena obat atau burung atau capung seperti itu pemirsa. Oke, sekian informasi ringan ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi pemirsa semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.